Halo semuanya, kami dari kelompok 3 PPT kelas 10-7. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang bagaimana sih cara memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk organik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan, perkenalkan kami terdiri dari 6 orang anggota. Yang pertama ada Faihansa, kedua ada Safira, yang ketiga ada anakku Nazwa, yang keempat ada Alea, yang kelima ada Abi, dan yang keenam ada Fakih. Apa itu pupuk organik? Pupuk organik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung bahan organik, seperti bahan tumbuhan, hewan, atau limbah organik lainnya. Pupuk organik secara alami mengandung nutrisi esensial bagi tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, mikronutrien, dan bahan organik yang bermanfaat. Pupuk organik ini dapat diproduksi melalui proses seperti pengomposan, fermentasi, atau dekomposisi bahan organik. Jenis-jenis pupuk organik. Jenis yang pertama ada pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan, seperti sapi, ayam, kambing, dan babi. Pupuk ini mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk kandang dapat digunakan langsung atau diubah menjadi pupuk kompos sebelum diterapkan ke tanah. Yang kedua ada pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan hasil dari pengomposan bahan organik seperti sisa-sisa tanaman, sisa makanan, daun, jerami, atau bahan organik lainnya. Proses pengomposan menghasilkan pupuk yang kaya akan nutrisi dan humus. Pupuk kompos meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan struktur tanah, serta membantu menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair dibuat melalui proses fermentasi bahan organik, seperti kotoran hewan, limbah dapur, atau tumbuhan. Pupuk ini berbentuk cairan dan mengandung nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman. Pupuk organik cair sering digunakan sebagai pupuk daun atau pupuk penyiraman. Sebelum kita mengaplikasikan pupuk organik pada tanaman kita, tentunya kita harus mengetahui apa saja sih manfaat dari pupuk organik ini. Jadi pupuk organik ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesehatan tanah karena pupuk organik terbuat dari limbah organik yang pastinya ramah lingkungan. Yang kedua, menyediakan nutrisi yang lebih seimbang bagi tanaman. Yang ketiga, pupuk organik ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Dan yang keempat, pupuk organik dapat membantu untuk menjaga lingkungan karena lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia. Next, kita akan mengetahui bagaimana sih cara membuat pupuk kompos organik. Alat dan bahan untuk membuat pupuk kompos organik, yang pertama ada pisau, yang kedua ada ember bekas cat atau wadah, yang ketiga ada alat pengaduk, yang keempat ada cangkul dan sekop, yang kelima ada terpal, dan yang keenam ada sarung tangan. Selanjutnya, bahan untuk membuat pupuk kompos organik yang pertama yaitu sampah organik tentunya, seperti sisa makanan, dedaunan, dan juga kertas. Yang kedua ada kotoran sapi atau ayam untuk meningkatkan kualitas pupuk. Yang ketiga ada sekam padi dan kapur pertanian. Yang keempat ada molasses, yaitu air gula merah, air gula putih, dan juga tetes tebu. Yang kelima ada air dan tanah. Dan yang terakhir ada activator IM4. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah pembuatan pupuk kompos organik. Yang pertama, kita harus memecahkan sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan dedaunan menjadi potongan-potongan yang kecil. Yang kedua, kita campurkan sampah organik yang telah dicacah tadi dengan tanah secukupnya. Kadar tanah yang tepat dapat memungkinkan mikroorganisme untuk berkembang dan menguraikan sampah dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga, siram permukaan campuran tadi dengan air secukupnya. Yang keempat, kita dapat menambahkan arang sekam dan kapur pertanian untuk membantu mengoptimalkan proses pengomposan. Arang sekam dapat membantu mengurangi bau, sedangkan kapur pertanian dapat membantu meningkatkan pH tanah. Langkah selanjutnya adalah penutupan wadah. Tutup wadah dengan rapat untuk mencegah kontaminasi oleh air hujan dan hewan. Pastikan wadah ini tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu langkah yang terakhir adalah penyimpanan. Jadi, biarkan campuran tersebut disimpan selama 3-6 minggu. Selanjutnya, kompos siap digunakan.
Menggunakan pupuk kompos organik, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan pupuk kompos organik yang sudah matang. Kedua, sebarkan pupuk kompos secara merata di sekitar tanaman atau campurkan ke dalam tanah. Yang ketiga, pastikan untuk tidak menumpuk pupuk kompos terlalu dekat dengan batang tanaman. Yang keempat, siram tanaman setelah menggunakan pupuk untuk membantu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Dan yang kelima, lakukan pemupukan secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Demikian isi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.